dua baris ini 40. Coba bayangkan, ini 40. Yang satu bal ini saya beli ini 100.000. Nanti saya akan memberitahu kisaran eceran harganya itu berapa satu kantong plastik. Hai teman-teman, selamat bertemu kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun berada. Pada video saya kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam berusaha. Cara untuk mengembangkan usaha, meningkatkan omset dari penjualan usaha yang sedang teman-teman lakukan saat ini. Salam kreatif dunia usaha. Baik, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada beberapa jenis barang-barang yang mampu tentunya meningkatkan omset dari penjualan yang kita lakukan. Kita tentunya tidak harus malu, tidak harus gengsi dalam mengerjakan hal-hal seperti ini. Ini beberapa contohnya. Yang tersedia adalah, contohnya ini adalah kantong plastik kecil. Kemudian ini adalah karet. Ini adalah karet warna-warni atau sering disebut dengan karet Cina. Kemudian ini adalah buah manisan. Dan yang lainnya ada saya sediakan sebagai alat untuk membantu. Ya. Nah, teman-teman, saya akan menunjukkan beberapa dari jenis barang ini yang dapat kita jual di kios kita atau di warung kita. Tidak hanya tok atau monoton barang-barang kebutuhan dasar saja yang kita jual tentunya, akan tetapi ada beberapa jenis barang lain yang kita tidak duga, kita tidak sangka. Tentunya pembeli pasti akan datang untuk mencari beberapa jenis barang yang seperti tersedia berikut. Kelihatan sepele, sepertinya remeh barang-barang, tetapi sangat sering untuk dicari, sangat sering. Nah, baiklah, saya akan menunjukkan berbagi tips untuk membuat barang-barang seperti ini menjadi ecer. Tentunya harus kita ecerkan, yang mana hasilnya sangat menggiurkan sekali dari apa yang tidak kita duga dari karet ini. Contohnya karet Cina ini. Karet Cina ini saya beli di pasar seharga 100.000. 100.000 saya beli di pasar ini. Tapi saya buat eceran seperti ini, saya bungkus-bungkus, saya tempelkan, saya hektar di papan kertas seperti ini. Ini maaf, ini ada beberapa yang sudah laku. Ini sebelumnya panjang, isinya dua baris ini 40. Coba bayangkan, ini 40. Yang satu bal ini saya beli ini 100.000. Nanti saya akan memberitahu kisaran eceran harganya itu berapa satu kantong plastik. Baik, pertama kita ambil karet ini, kita akan ikat, kita akan buat gulungan seperti ini. Satu ikat ini jumlahnya saya buat ini sebanyak 20 karet. 20 karet. Baik, kita hitung. Ini sebagai contoh, kita tumpuk di jari tangan kita tumpuk. Tapi sebelumnya kita harus hitung sebanyak 20 karet ya. Setelah kita tumpuk, kemudian kita ikat. Kita mengerjakan ini tidak ribet. Kita sambil menunggu pembeli datang, kita sambil santai di kios atau di warung mengerjakan ini. Nah, sudah selesai. Ini satu
ikat ini berjumlah 20. Kisaran saya jual kalau seperti ini adalah seharga Rp1.000. Harganya murah memang, Rp1.000. Akan tetapi fungsinya sangat banyak. Cukup sering orang untuk mencari karet. Dipergunakan untuk mengikat berbagai kebutuhan yang diperlukan. Ini sebagai contoh saja, saya buat satu ikat karet ini seharga Rp1.000. Apabila kita gulung dengan sebanyak ini, tentunya hasil yang kita dapatkan sangat lumayan, sangat menggiurkan. Remeh kelihatan. Setelah kita kerjakan begini, ya pembeli datang mencari barang ini, ya kita tinggal memberi di harga Rp1.000. Lumayan sekali. Nah, ini dia tadi. Kemudian karet Cina ini atau karet warna-warni. Ini kita sisihkan dulu. Karet Cina ini kita ambil. Ini dia yang sudah jadi, yang sudah di dalam bungkusan kantong kecil. Dalam satu bungkus ini jumlah karetnya saya buat adalah sebanyak 60 biji atau 60 buah. Sebanyak 60 buah satu kantong ini. Kita ambil kantong kecil, kemudian kita hitung dia sebanyak 60 buah. 60 buah karet warna-warni. 1, 2, contohnya saja ini sudah 60 buah ya. Kita masukkan ke dalam kantong kecil, kantong plastik ini. Kita kasih rapikan, kemudian kita lipat rapi, kemudian kita ambil hektar, nah sudah jadi. Kerjaannya simpel kan, sangat kreatif. Satu gulungan ini kita bisa jadikan eceran sebanyak yang kita mau. Sangat banyak orang mencari karet warna-warni ini karena fungsinya juga sangat banyak, apalagi di hari-hari tertentu banyak yang mencari, khususnya ini untuk mengikat rambut, untuk menambah kecantikan dari ikatan rambut anak perempuan. Sangat banyak mencari ini. Inilah dia satu papan. Ini apabila kita tempelkan seperti ini, kita tempelkan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Baik, kisaran satu kantong ini, satu kantong plastik ini saya jual seharga Rp3.000. Rp3.000. Ini mati 10. Apabila kita kerjakan dengan telaten, dengan pelan-pelan, kita buat ecerannya, kita bungkus sebanyak yang kita mau, tentunya dapat menambah hasil dari jualan kita. Sangat menggiurkan sekali. Kita tidak ribet, tidak capek untuk mengerjakannya. Kita santai duduk sambil mengerjakan, bisa. Nah, ini dia contohnya. Sudah baik, kita lanjutkan untuk barang yang ketiga. Ya baik, untuk barang yang ketiga ini adalah jenis makanan atau manisan buat anak-anak, remaja, dewasa juga sangat menikmatinya. Nah, ini dia, saya telah bungkus dia dalam bentuk eceran sebanyak 4 buah.
Ini dia satu pak. Saya beli ini di pasar seharga 40 ribuan. Kemudian saya jadikan eceran seperti ini, saya bungkusin banyak 4. Kita ambil kantong, kemudian kita ambil sebanyak 4. Ada memang beberapa buah ini tidak sama besarnya, tapi kita harus pandai untuk memilah-milahnya. Jangan sampai dia kecil semua, besar semua. Kita harus bisa mencampurkan agar kelihatan rata dia buah tersebut. Kemudian kita lipat, kita gulung, kemudian kita hektar. Jadi kisaran harga ini saya jual adalah Rp2.000. Coba Rp2.000. Ini sudah ada beberapa saya hektar, saya bungkusin, kemudian saya masukkan ke dalam toples. Nah, ini banyaknya, sangat laku keras ini. Anak-anak paling suka, paling menikmati buah ini. Rasanya manis, asin, ada asam-asamnya. Baik, inilah teman-teman beberapa jenis barang atau makanan yang dapat kita jadikan eceran di kios kita atau di warung kita. Jadi kepada teman-teman, agar lebih memaksimalkan lagi, lebih kreatif lagi untuk mencari barang-barang yang dapat dijadikan eceran dalam bentuk bungkusan seperti ini, niscaya pastinya omset dari penjualan teman-teman akan semakin meningkat, sehingga dapat berkembang usaha teman-teman dan semakin jaya. Modalnya sedikit saja, modal tidak ada yang banyak. Ini kantong plastik ini tidak seberapa lah harganya ini kan. Seperti yang saya tunjukkan salah satu contoh ini, tidak memerlukan modal yang besar atau yang bagaimana, modal kecil, tapi selama kita telaten, kreatif, kita mau berusaha, kita mau bersungguh-sungguh untuk maju, tentunya hasilnya akan kita peroleh dengan baik pula. Baik, itulah teman-teman pengalaman yang dapat saya bagi kepada teman-teman. Semoga lebih bermanfaat, lebih berfaedah kepada teman-teman, dan lebih kreatif lagi. Salam jumpa di video saya berikutnya. Sampai jumpa, dadah, salam kreatif.